pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Tujuh rumah dan sebuah kios BBM eceran di Merauke terbakar. Cekcok usai mabuk bersama. 3 pemuda di Merauke tega membunuh teman sendiri. Harga telur di Merauke masih mahal. Kebakaran melanda kawasan Jalan Ternate, Merauke pada hari Jumat. 7 rumah dan 1 kios di kawasan ini hangus terbakar. Api berasal dari salah satu kios yang menjual minyak tanah dan BBM eceran. Dengan cepat api membesar dan merembet ke rumah warga. Warga berusaha memadamkan api dan memberikan pertolongan hingga 2 mobil damkar milik Pemda Merauke datang membantu. Ros, pemilik kios BBM eceran, mengatakan saat itu ia sedang melayani pembeli, namun tanpa disengaja pembeli BBM membuang puntung rokok di sekitar kios. Dan seketika itu pula api menyala dengan cepat. Merokok tadi? Merokok, Nah, terus? dia kasih lempar rokoknya, ada bensin, langsung meledak. Oh gitu. Gimana orangnya? Saya tidak terlalu kenakan, dia lari. Oh lari ya, meledak ya? Dia sudah itu. Langsung dia buang rokoknya. Masa dia? Sebagian besar rumah terbuat dari kayu, sehingga kebakaran cepat membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kebakaran ini, 7 rumah ludes dilalap si jago merah. Sudah seharusnya pemerintah daerah menertibkan penjualan bensin eceran, khususnya di kawasan permukiman karena rawan kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi menetapkan Michael dan 2 orang lainnya sebagai tersangka karena membunuh korban bernama Yonatan pada Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan saksi dan TKP, di Jalan Natuna Merauke, polisi menemukan kejanggalan karena sebelumnya ketiga tersangka ini mengaku korban tewas dikeroyok warga karena mencuri sepeda motor. Setelah memeriksa sejumlah saksi, ternyata korban tewas dikeroyok ketiga pelaku. Salah satu pelaku ini melaporkan pada polisi bahwa itu kasus pencurian motor, lalu pelakunya dikeroyok oleh massa. Namun setelah polisi melakukan investigasi di lapangan dengan cara mengolah TKP, kemudian meminta keterangan dari para saksi, kemudian penyidik Polres Merauke ini menyimpulkan bahwa sebenarnya kasus tersebut adalah kasus pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang saat itu melaporkan kasus pencurian sepeda motor. Hal itu dilakukan oleh pelaku untuk mengelabui polisi supaya polisi tidak mencurigai mereka. Karena setelah polisi melakukan investigasi, ternyata motor yang diduga dicuri tersebut itu adalah milik korban, dan pada saat itu kunci setirnya itu, kunci stangnya itu masih dalam keadaan terkunci. Awalnya antara korban dan 3 pelaku tersebut sebenarnya awalnya mereka mengkonsumsi minuman keras sehingga mereka mabuk. Lalu setelah mabuk, di antara mereka terjadi selisih paham atau ada pertengkaran sehingga terjadilah penganiayaan tersebut. Korban dan para tersangka sebelumnya menegak minuman keras di rumah salah satu tersangka. Namun di antara mereka terjadi perselisihan yang berujung penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun para pelaku membuat skenario seolah-olah korban tewas dikeroyok warga. Polisi kini menahan 3 tersangka beserta barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk membunuh korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Perayaan Tahun Baru di Kampung Gayu, Distrik Muting, Merauke, berujung perkelahian. Dua warga dalam keadaan mabuk minuman keras baku pukul di lokasi. Seorang warga mencoba melerai namun tidak dihiraukan. Akhirnya warga yang kesal malah mengeroyok kedua orang ini. Kapolsek Muting Ibda Melki akhirnya datang mencegah perkelahian agar tidak meluas. Terjadi perkelahian karena dua orang masyarakat ini mabuk, lalu dilerai oleh anggota Linmas. Namun dalam kejadian tersebut, aparat dari kepolisian, khususnya dari Polsek Muting dan Polsubsektor Ulilin, dengan sigap langsung mendatangi kejadian tersebut dan mengamankan situasi tersebut. Sehingga situasi aman, kemudian tidak ada korban jiwa, baik luka maupun meninggal dunia. Kejadian tersebut bertepatan dengan perayaan Tahun Baru yang dilakukan oleh warga, yaitu di mana warga mengadakan panggung hiburan di Rawa Cinta tersebut. Dengan bantuan polisi, akhirnya kedua pelaku berdamai dan sepakat menyudahi perselisihan. Polisi mengimbau warga tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tingkat kecelakaan lalu lintas di Merauke memprihatinkan. Tahun 2024, menurut catatan Polres Merauke, jumlah warga yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas meningkat. Jumlah korban yang meninggal dunia tahun 2024 mencapai 35 orang. Jumlahnya naik dibanding tahun 2023, yaitu 34 orang. Namun untuk jumlah kecelakaan justru menurun, yakni 301 kasus, turun dibandingkan tahun lalu, 325 kasus. Apabila dibanding tahun 2023 ada 325 kasus, di tahun 2024 ada 301 kasus. Jadi trennya menurun sebanyak 7,38%. Di mana dalam kejadian laka lantas tahun 2023 ada 34 yang meninggal dunia, dan di 2024 ada 35 yang meninggal dunia. Sehingga dari sisi korban meninggal dunia trennya naik sebanyak 2,94%. Dan luka berat tahun 2023 226 dan tahun 2024 sebanyak 275. Dan untuk luka ringan di tahun 2023 ada 258 dan 2024 ada 179 kejadian, jadi turun sebanyak 30,6%. Kendati menurun, kecelakaan lalu lintas di Merauke tergolong tinggi. Sebagian besar terjadi karena sebagian masyarakat tidak mentaati peraturan lalu lintas, kendaraan yang tidak layak jalan, hingga kebiasaan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk. Polisi terus memberikan imbauan agar pengendara menaati aturan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Usai Natal dan Tahun Baru, harga telur di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan masih mahal. Mahalnya telur disebabkan pasokan yang minim dari peternak. Pasokan telur minim disebabkan banyak ayam yang gagal bertelur. Untuk ukuran besar, harga telur saat ini masih di kisaran Rp95.000 hingga Rp100.000 per satu rak isi 30 butir. Masih tetap kayak kemarin. Masih mahal ya? Ya. Itu kenapa sampai bisa seperti itu? Telur sudah mulai agak lumayan banyak. Sudah agak lumayan ya. Artinya sudah ya afker tadi sudah bisa bertelur ya? Afker tidak, memang kalau ayam sudah afker ya sudah bisa bertelur memang. Jadi yang bikin mahal sampai sekarang ini apa sebabnya itu, Pak? Kalau kemarin itu kan ada kenaikan pakan dari itu saja, makanya mengikuti kenaikan telur. Oh gitu, kenaikan pakan itu. Iya. Tapi sekarang sudah bertahan seperti ini atau mungkin kira-kira masih akan naik atau turun lagi, Pak? Kemungkinan harga tetap. Pedagang memprediksi harga telur masih akan mahal karena kondisi peternak ayam yang masih banyak gagal panen telur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga tomat di pasar tradisional Hamadi, Kota Jayapura, Papua mahal.
Saat ini tomat dijual Rp40.000 per kilogram, padahal sebelumnya harga tomat hanya Rp20.000 per kilogram. Mahalnya harga tomat dikeluhkan konsumen. Juga catering dan lain-lain sedikit lagi ya. Kalau cabai ini harga agak turun. Tapi yang sekarang yang naik daun itu yang biasanya 10.000 sekarang jadi 40.000. Tapi sendiri ini biasa stabil. Kalau cabai ini stabil. Mahalnya harga tomat disebabkan pasokan dari petani minim karena gagal panen. Petani masih belum stabil, ke ladang atau masih sibuk. Kalau untuk pemasok dari Surabaya? Mungkin 1 minggu stabil lagi. Untuk harga cabai saat ini masih stabil, yaitu Rp70.000 per kilogram. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemerintah kembali menaikkan harga BBM non-subsidi per tanggal 1 Januari lalu. Sebelumnya, pemerintah sempat menurunkan harga BBM non-subsidi, namun awal tahun ini pemerintah kembali menaikkan harga BBM non-subsidi. Di SPBU Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax naik dari Rp12.400 per liter menjadi Rp14.800 per liter. Sementara untuk BBM jenis Dexlite juga naik dari harga Rp13.700 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Yang non subsidi yang naik itu Pertamax sama Dexlite. Kalau Pertamax itu dari harga berapa ke berapa Dari sekarang? harga 12.400 ke 12.800. Terus Dexlite? Dexlite dari 13.700 naik ke 13.900. Nah, untuk ketentuan kenaikan ini mulai tanggal berapa berlaku ini? Mulai tanggal 1 Desember pukul 00 malam. Tapi untuk warga yang membeli BBM ini ada yang mengeluhkan seperti apa, Pak? Kalau untuk kita ketemu di lapangan ya, kalau untuk bagi pelanggan ya sementara belum ada yang komplain untuk kenaikan BBM. Sejauh ini tidak terlihat antrean pengendara di SPBU karena pembeli BBM jenis non-subsidi tidak terlalu banyak dibandingkan BBM subsidi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kapolda Papua meminta jurnalis di Jayapura memberitakan hal positif yang telah dilakukan polisi di tanah Papua. Selama ini pemberitaan yang dibuat lebih ke teror kriminal bersenjata. Padahal menurut Kapolda Papua, banyak hal positif yang dilakukan polisi selama tahun 2024. Nah, kita berharap media membantu kita untuk mempublikasikan hal-hal tugas-tugas kita yang berat dan sudah kita laksanakan. Tentunya saya sebagai Kapolda, tanggung jawab saya juga untuk memperhatikan teman-teman wartawan, awak-awak media. Sepanjang tahun 2024, Polda Papua mencatat sejumlah pencapaian penting dalam menjaga stabilitas keamanan, terutama mengamankan pileg, pilpres, hingga pilkada serentak di 29 kabupaten. Polda Papua berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.